Tuh misalnya ratusan ribu segini, segini Mas. Saya coba sama uang yang aslinya makanya. Itu pas. Nggak lebar, nggak kecil, nggak panjang, nggak pendek. Pas sesuai makanya. Sampai saya datang ke Alfamart, coba-coba dipakai 3D itu, ya uang asli. Kayak iketan mawarnya tuh, itu jalan bener makanya. Lompat-lompat tuh, seling, seling, seling. Berdiri di depan saya. Kalau dibilang nangis-nangis makanya. Demi Allah. Saya mau ngomong apa ini ya Allah. Duit dapat ngumpulin, dapat pinjaman mai. Apalagi orang lain saudara aja udah nggak ngaku ke kita mai. Subhanallah. Meskipun pesugihan mungkin akan menawarkan jalan pintas menuju kekayaan dan kekuasaan, namun resiko negatifnya akan jauh lebih besar dan kompleks. Perjalanan melakukan beberapa kali ritual pesugihan ini sudah dilakukan oleh Mas Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita hari ini akan mendengarkan kisah baru dari narasumber. Di depan kita ada narasumber namanya Mas Gufron. Apa kabar Mas Gufron? Alhamdulillah baik. Mas Gufron ini mempunyai kisah yang cukup menarik ya. Melakukan pencarian uang goib atau ya bisa disebut pesugihan selama 4 kali ya. 4 kali dan 1 kali berhasil. Iya. Tapi berhasilnya seperti apa? Ini kita juga belum tahu nih kisahnya seperti apa. Mas Gufron, apa aktivitasnya nih sekarang? Sekarang saya alhamdulillah beraktivitas di dunia perdagangan, kecil-kecilan, jualan kangkung itu. Jualan kangkung. Iya. Di pasar, nanam sendiri, dijual sendiri. Nanam sendiri, jual Iya, sendiri. dijual sendiri. Berarti untungnya besar ya? Alhamdulillah, cukup untuk makan anak istri. Sehari bisa jual berapa kilo? Bukan berapa kilo sih, jadi sehari itu kita bawa 100 ikat, 150 ikat lah. 150 ikat. Iya. Habis itu ya? Habis, alhamdulillah. Karena sudah banyak langgan. Kalau kita modalnya ada mungkin ditambahin, cuman kita belum dapat modal. 1 ikat berapa Mas? 5.000 kita jual. 5.000 ya? Ya, yang isi 4 itu. Sobat jangan kemana-mana, kita dengarkan kisah dari Mas Gufron. Malam mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Mas Gufron. Awalnya gini Mang Ai, saya itu pernah jadi orang yang sukses. Ya tahu tahun berapa lah, tahun 2013 sampai 2015. Tuh, kisaran segitu saya dapat warisan dari mertua itu. Bapaknya istri saya meninggal dan dapat warisan. Itu enak kita itu, bahagia. Dan nggak ngerti, ya kan? Mungkin kita terlena karena uang yang banyak dari mertua nggak dapat kerja itu nggak cari payah kita sendiri. Akhirnya mungkin uang lama habis. Nggak dipakai usaha? Ya buat usaha sih, buat jualan buah, buat bertani, nah, buat modalin teman-teman kan ada yang modal kambing, ada yang modal bebek. Tapi ternyata teman juga, alhamdulillah nggak ada yang bisa ngembaliin. Mungkin kehancuran kita di situ. Nah, kita awalnya kan tinggal di Indramayu. Di tempatnya seorang istri. Dan setelah tumbang, setelah habis harta kita, ya kita hijrah ke Cirebon. Sempat menikmati kekayaan berapa lama? Kira-kira 5 tahunan lah. Cukup lama ya? Alhamdulillah. Tuh. Nah kita berusaha dengan modal yang sangat-sangat minim. Kita nyari buah-buahan, nyari apa. Cuman karena kita udah pernah jadi orang enak gitu loh. Ya orang udah nggak kerja gitu loh, bahkan mengerjakan gitu loh, mengerjakan teman-teman yang pada nganggur. Tiba-tiba di situ saya punya seorang teman, ketemu di pasar, namanya Ucup, ya namanya Ucup di situ. Iya nama samaran Ucup di situ. Udahlah kalau kamu memang saya dengar kamu tuh dulu orang sukses, orang yang enak, ya kan punya mobil, punya rumah.
Nah sekarang kamu kayak, maksudnya tuh masih di bawah kita, kasihan. Orang cari buah aja pakai motornya, motor nggak ada bodinya gitu loh, tinggal rangkang toh. Udah lebih baik kamu datang aja ke salah satu tempat. Di mana kata saya, kan saya udah punya niat itu karena saya pusing tiap hari, Mang Ai. Nah akhirnya dikasih petunjuk tepat itu. Udah kamu datang ke salah satu daerah di Sumedang, Sumedang Selatan itu, Mang Ai. Temui kamu Eyang ini, namanya Eyang Ipin. Di situ Eyang Ipin. Nah saya ke sana. Saya berpikir untuk mencari modal. Bahasanya kan ada duit di situ, ada mahar. Saya nyari pinjaman ke teman, kalau ke saudara nggak mungkin karena udah benci sama kita karena tahu saya itu hancur ekonominya. Udah biarin mau modar mau mati, ya kan. Nah di situ saya dapat punya teman orang Cirebon juga di pasar. Saya pinjam. Ada yang saya pinjemin 500, ada yang pinjam 1 juta. Kapan bayarnya? Ya nanti punyanya kita kan. Ya udah kayak nggak apa-apa. Yang penting kamu tuh sukses. Tapi nggak cerita saya untuk ke sana, nggak. Oh, cuman sama Mang Ucup aja kita cerita tuh. Akhirnya saya ke sana bawa duit. Di situ kita bawa duit 1.700.000. Pakai motor botol juga itu. Nyampe tempat itu sekitar jam 8 malam. Nyampe tempat. Ngeri lah kalau perjalanan kita nggak lewatnya nggak Sumedang Barat, kita lewat Sumedang Timur. Tahu Waduk Jati Gede kan? Di situ tepi waduk terus. Nah di situ alamatnya tepat, saya ketemu sama orangnya. Saya ngobrol begini cerita saya, asal usul saya. Nah dan keinginan saya yang menggebu-gebu pengen jadi orang kaya lagi. Nah di situ akhirnya dia buka. Oke, kalau memang kamu tekad, ya kan? Tapi ini ada ritual dan ada biaya ritualnya. Tuh, kata saya cuma bawa uang 1.700.000. Berapa biaya ritual? Ya kisaran di bawah 1 juta. Alhamdulillah kan. Nah sampai saya bersih, maaf ini Mang Ai, bersih. Itu untuk biaya ritual 1 juta kurang. Dan untuk salaman Eyang itu berapa? Kata saya kan biar kita nggak tekor, takut tekor kan malu. Nah kalau berhasil mending. Nah pas di situ udah nggak apa-apa dek, nggak apa-apa untuk saya sih seikhlasnya, ya kan. Yang penting kita kerja tuh nggak rugi gitu bahasanya loh. Nah saya disitulah dibawa ke salah satu tempat, kalau orang dulu bilang suro atau pecanden lah. Di situ memang nggak ada makam, cuman ada sumur sama tempat wudhu zaman dulu itu, padasan namanya kan, kata orang Cirebon padasan ya, yang terbuat dari tanah itu. Nah di situ masuk, kita cuman waktu itu berangkatnya lupa kita hari apa ya, masuk di situ kita malam pas lahirnya kita. Jam 12 malam saya dimandikan. Nah, mandikan saya dengan bacaan macam-macam mungkin itu Eyang. Nah, di situ kita setelah mandi dikasih wiridan, kita nggak hafal maaf wiridannya ya. Di situ kita wiridan, ditinggal las sama si Eyang. Kalau sore dia datang, gimana keadaan? Belum dapat impen. Maksudnya belum dapat riwayat gitu loh. Pas malam kedua, di situ baru saya ketemu seperti makhluk halus, seperti kuntilanak, rambut panjang, dan dia manggil-manggil saya, sini. Saya masih banyak berpikir ada apa, ya kan? Kalau mau bener-bener mau ngasih saya duit, ya ke sini lagi. Akhirnya dia mungkin bosan, berapa kali dia manggil, saya lepas, datang lagi lah. Kira-kira jam 2:30 pagi. 2:30 pagi, orang nggak pakai baju. Orang itu bener-bener kayak kolor hijau, nggak pakai baju, cuman pakai sidilah, celana dalam ya. Dia datang, dek, kamu lagi ngapain di sini? Asalnya loh. Saya jujur, saya terang-terangan jujur, saya pengen kaya. Oh, di situ. Nah, kalau pengen kaya, itu sesajennya jangan seperti itu. Harus yang ada daging menteh,
kayak semacam itu loh namanya apa, atau orang Jawa sih, orang Cirebon sih rujak wuni, ya kan. Nah, tapi menurut saya kan eyang itu ngomongnya cukup ini. Nah, disitulah mulai kita ada keraguan. Nah, pas udah kamu kesini aja, ikut saya, tinggalin tempat ini, ikut saya. Tapi saya tetap nggak mau karena ada amanat dari eyang. Kamu jangan keluar dari tempat ini. Kalau kamu keluar dari tempat ini saya nggak tanggung jawab, tidak bertanggung jawab sama sekali. Dari hari 1, Hari 2, kedua masih di situ kan? jadi nggak pulang dulu itu? Enggak di situ. Diam di tempat? Diam di tempat lah di situ. Makannya? Makanya di situ dikirim. Kalau sore dikirim sama Oleh Kuncen? Kuncen itu loh. Dikirim sama Kuncen, Mang Ayah. Nah, kalau Kuncen udah ngasih ngirim sebelum maghrib tuh dia datang, pas maghrib dia pulang. Saya sendiri di situ di bukit sangat dalam, mungkin kedalaman itu lebih dari 100 meter. Ngelihat kita kalau dari atas ke bawah tuh nggak kelihatan kasarnya. Kita duduk tuh nggak kelihatan ada orang nggak saung itu. Atau suro itu nggak ada. Tuh. Karena apa? Saya orang puasa kan lemes ya. Jadi kita banyak berbaring sambil wiridan yang dikasih sama Kuncen tersebut. Nah, akhirnya itu hari ketiga, ya itu hari kedua dan hari ketiga ya, hari pertama dan hari kedua, hari ketiga itu datang. Dari depan saya pas lagi saya lagi wirid. Lagi wirid kan ngadepnya ke barat ya, dari depan. Itu orang tua saya yang datang. Makanya orang tua saya. Memang orang tua udah lama meninggal? Udah lama meninggal. Jadi orang tua yang sudah meninggal, udah lama saya tuh ditinggal orang tua tuh bapak dan ibu tuh lama. Ibu saya meninggal sekisaran tahun 1991. Seperti apa penampilan? Penampilannya biasa, kayak biasa waktu kita masih sama-sama hidup. Cuman di baru datang, udah Jo, kamu tuh sabar. Modalnya satu, sabar. Udah kamu tuh, jangan macam-macam. Kamu jangan macam-macam, kuncinya kamu cuma satu, sabar. Astagfirullahaladzim, ini orang tua saya kan. Langsung detik itu saya naik ke atas. Gak ada rasa takut itu makanya. Terus naik ke atas, kita datangnya rumah Kuncen. Kenapa kamu cabut? Udah saya gak kuat. Saya gak kuat. Karena ini yang pertama datang seperti kuntilanak itu, gak ngasih apa-apa. Malam kedua, kolor ijo yang pakai cangcut tok, gak ngasih apa-apa juga. Nah pas hari ketiga, itu ibu saya yang datang. Cuman pesen udah kamu jangan macam-macam. Cabut, pulang punya kamu cuman sabar. Saya akhirnya, permisi Pak Kuncen, permisi hari ini saya mau pulang. Ini masih malam, udah gak apa-apa. Biar gak kena polisi kata saya. Karena motornya motor tahu tinggal rangkanya doang. Nah akhirnya saya pulang. Pulang istri nanya, kenapa ya malam-malam udah pulang. Belum selesai 3 hari kan, kalau 3 hari berarti paginya. Nah, Oh istri tahu ya? tahulah saya ritual nih. istri apa izin dari istri saya tuh. Nah akhirnya istri kenapa ya udah pulang kan belum waktunya, katanya 3 hari 3 malam, ya kan? Ayah udah pulang. Ya udah kenapa sih? Karena ayah udah nggak berhasil. Tapi yang namanya kita kere, kita miskin ku hina, Pak Mang Eya, hina diece sama teman-teman yang udah tahu saya kaya, teman yang benci sama kita kan, sama saya tuh. Akhirnya saya ya tetap berjalan sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Saya cari buah lagi, cari mangga, cari nangka, muter-muter. Dengan perjalanan itu, Mang Ai, ya melamun setiap hari. Saya tetap mencari informasi. Sampai kapan saya bisa menemukan orang yang sebenarnya. Ngasih petunjuk dengan sesuai keinginan saya loh. Dan berhasil pengennya tuh. Berjalanlah waktu. Setelah 3 bulan atau 4 bulan, saya di situ ketemu di tengah-tengah sawah ketemunya Mang Ai, di daerah Bantarbaru, Bantarbaru mungkin ya wilayah Kadipaten kesini ya. Di situ saya ngobrol, saya alhamdulillah di situ udah dapat banyak dagangan, udah 1 motor, tiba-tiba orang itu ngajak ngobrol. Itu nggak kenal ya tadinya? Nggak kenal, cuman kenal kasarnya kalau kita ngambil mangga di situ orang itu sering, Mas, lemedik mangga, iya gitu. No, di situ. Cuman mungkin karena dengan alasan dia itu saya tahu kayaknya sampean itu kayak kurang lagi banyak pikiran lah, banyak beban hidup. Nah, saya kan jujur memang iya seperti itu. Kasarnya ya bisa dibilang
Masya Allah, sengsara tuh bener sengsara, ujian loh. Nah di situ, hari itu kita belum nanggapi 100%. Pas kita cari lagi, ketemu lagi sama orang itu karena saya memang mencari. Nah setelah udah dapat buah, kita berhenti di situ, ketemu lagi, ngobrol lagi. Nah di situ kita disuruh ke daerah Mangai. Saya disuruh datang ke daerah di situ. Dari situ kita ketemu sama seorang perempuan, namanya Saripah. Ya, sih. Di situ Saripah nanti tahu itu tempatnya di mana, dan ini Saripah itu bahwasanya dia itu anaknya Bunda Ratu Pantai Selatan. Saya kan jelas yakin, wah ini bener orang bisa menyukseskan saya kan. Nah di situ saya pulang, ngobrol lagi sama istri, sama anak yang udah ngerti kan. Oh, anak tahu, anak juga tahu Mang Ai. Bukan saya ucing-ucingan sama anak, saya tahu. Umur berapa? SMP kelas 1 waktu itu. Laki-laki? Iya laki-laki. Nah, yang dengar, kalau yang perempuan kan yang di bawah saya jalan kedua tuh masih SD kan. Nah di situ, cuman anak tuh denger tok, nggak ngomong bahwa mau kemana, cuman saya nggak terlalu terbuka untuk mencari ini itu. Nah akhirnya saya ngumpulin duit lagi Mang Ai. Saya tuh ngumpulin duit lagi 50, 20 kasarnya. Berjalan 3 bulan kemudian Mang Ai, alhamdulillah saya dapat kurang lebihnya 1 juta lah untuk biaya ke sana. Nah ini anak saya itu saya bawa Mang Ai. Ya, saya bawa ke sana dulu. Yang perempuan bukan. Nah di situ alhamdulillah saya ketemu sama orangnya. Sama orangnya, nggak sesuai dengan nama. Nama dan orang itu beda jauh. Kalau Saripah maaf ya. Nah, itu orangnya. Tapi saya karena butuh, saya datangin orangnya. Jadi di juga di tengah-tengah hutan kayu putih juga, perkebunan kayu putih di situ. Nah, dia benar ngakunya, saya anaknya Bunda Ratu Pantai Selatan. Mau apa, Dek? Bahasanya nih. Ya kenalan, mau apa, Mas? Ya lu sih. Udah terkenal bahasanya orang itu. Ya dari petunjuk itu loh, teman saya yang di Bantarbaru itu loh. Nah, ya udah kalau memang udah punya niat bulat, tekad. Ya tekad sih tekad, tapi jangan sampai pakai tumbal, ya kan. Nah disitulah makanya saya balik lagi, ya kan. Bukan balik lagi, saya bertanya tentang mahar, tentang aturan yang dipakai sama si itu loh, si Saripah kan. Nah aturannya begini Mas, Mas harus nyiapin sampai ada kepala kambing yang warna, maaf bahasa orang Jawa itu kepala kambing kendit ya. Tuh. Itu harus ada kepala kambing, ada telur di kendi apa sih itu, harus ada tutup telur, cabai apa, itu kisaran ya 1.200.000-an. Astagfirullahaladzim. Saya mikir kan, nah ya udah Den, nanti kita sekarang hanya silaturahmi toh, ya kan, sama sambil itu pengen tahu apa syaratnya apa gitu loh. Nah akhirnya saya pulang lagi sama anak tuh. Dari sana masih siang sih, jam 2-an ya, lewat Indramayu dari Barang sampai sini sore. Nah saya malamnya ngobrol sama istri. Nah ya udah kalau memang uangnya segitu, ayah udah cukup belum? Tuh, saya sih nggak punya tabungan kata istri saya. Nah ya tetap kita tuh ayah yang namanya celengan ya, sehari 20, kadang 10, kadang 100 kalau sedapatnya. Akhirnya kita minta talangan lagi ke saudara saya yang di daerah Palimanan. Saya minta tambahan 300.000 untuk biaya ke sana Mang Ai. Nah, akhirnya udah dapat, saya ngobrol sama istri saya, udah kalau uang udah cukup kapan mau berangkat. Nah, anak saya yang perempuan itu nangis Mang Ai. Harus ikut. Ya Allah, gimana ini, anak masih kecil Mang Ai. Kira-kira kelas 3 itu SD Mang Ai. Ya Allah, gimana ya. Nah, saya telepon dulu yang di sana, yang di itu dan Saripah itu. Nah jawabnya udah nggak apa-apa, dibawa aja, dedeknya dibawa aja kalau memang dia ikut, biar nggak jadi beban pikiran saya. Nah akhirnya saya bawa juga. Nah sampailah ke tempat situ, di situ saya nggak di situ tempatnya Mang Ai, kita ritual itu nggak di situ, ya di Sumedang juga, nggak jauh dari tempat pertama, karena menurut saya di situ yang banyak
banyak aliran kayak gitu loh. Banyak peluang-peluang seperti itu. Sampai sekarang saya gali itu bener-bener banyak di situ. Cuman menurut teman saya juga ada ya, nggak pernah berhasil. Untuk di situ nggak pernah berhasil. Nah akhirnya saya berangkat bertiga itu, naik motor yang tinggal rangkanya tok itu Mang Ai. Saya berangkat dari ke Sumedang, lewat sawah-sawah itu biar nggak kena polisi ya. Di situ saya malam nyampe sana jam setengah 7 sore, Mang Ai. Saya nyampe di sana salah satu tempat, tapi di situ Mang Ai rame penduduk. Di situ kita ngobrol-ngobrol sama kuncen itunya juga. Yang pertama kuncen ini bawaannya Den Saripa itu, ini nanti yang bimbing ini. Oh. Saya kan percaya karena saya punya niat yang sangat tinggi untuk membahagiakan keluarga kan, dengan cara apapun. Yang penting dengan bahasa nggak ada tumbal. Akhirnya saya terjun di situ. Bikinlah persyaratan belanja siangnya itu. Nah mulai malam itu nggak pakai hari lahir saya itu sih. Begitu nyampe situ alat ritual sudah ada, bahan-bahan ritual, sesajen udah siap, suasananya angker, bener angker kayak contoh lah. Jadi benar-benar gelap gulita. Walaupun di perkampungan, tapi rumah itu untuk tempat seperti itu menurut kuncen tersebut. Nah, Tempat khusus ya? iya, kuncennya namanya Mang Jali. Tuh, maaf ya, Mang Ini nama Jali. samaran juga. Iya, Mang Jali itu. Nah di situ kita mulai anak saya dititipin ke kuncen tersebut, istrinya Mang Jali itu loh. Ya diurus lah makannya, mandinya karena anak umur SD kelas 3. Loh, iya kan? Cuman karena dia minta ngikut, kita berat sama anak, gimana pun kita berjuang untuk anak nggak mau ditinggal, ya udah. Akhirnya kita masuk ritual. Di situ dikasih waktu, Mang E. Dikasih waktu lambatnya 7 hari, cepatnya 5 hari. Den Saripa ikut Ya. ngantar. Ikut ngantar ke tempat itu, ikut ngantar sampai ke tempatnya Mang Jali itu loh. Mang Jali itu kuncennya. Ini memang dia udah tahu. Jadi udah tahu persis kalau bawaannya Den Saripa itu udah dianggap bukan orang asing, dihargai banget Den Saripa sama Mang Jali itu loh. Nah, di situ Mang Ai. Nah, akhirnya saya selesai itu saya biasa mandi-mandi ritual ya. Nah, anak diurus sama istrinya kuncen, Mang Jali itu. Nah, saya masuk di rumah tua, maaf, katanya rumah bekas Belanda gitu bahasanya ya. Udah banyak sawang, banyak gonggo yang besar pada ya laba-laba tuh, Bang Ai. Nah, tapi saya nggak takut, apalagi di sini loh, di tempat yang rame saya nggak takut. Dalam arti rame itu di jalan banyak orang lewat. Cuman saya di dalam nggak bisa keluar. Di situ saya puasa nggak buka. Nggak ada lampu itu ya? Nggak ada lampu. Saya puasa nggak buka sama sekali. Hari pertama itu bukan sejenis itu. Buddha hijau yang besar tinggi itu. Kamu minta apa sih, Cung? Minta kaya. Pertama, ya udah nanti tunggu waktu. Wiridan tetap kita makanya. Saya tetap irid karena diatur sama kuncen itu loh. Ya kalau kita wirid itu kan pasti ngadep ke barat ya, loh, ngadep ke barat, no. Ya kalau nggak dari sebelah kanan, sebelah kiri gitu loh, tongol gitu loh. Seolah bayangan banyak yang datang tuh, banyak seliuran, bener makhluk goib itu bener banyak. Di saat kita lapar, di saat kita punya tujuan, itu godaan bener banyak, Jadi bukan sekali dua kali di situ. Bermacam-macam makhluk goib lah, makhluk bayangan kayak sejenis bayangan sampai wujud, bahkan yang lebih aneh lagi itu macan putih. Itu macan tuh nongkrong di depan saya tuh nongkrong. Bukan kita kan takutnya takut dimakan ya, tapi dia nggak makan Macan putih 2 tuh nganger. Ngomong gak Nah saya udah wirid dengan sendirinya hilang tak kemana ya kan. Ada lagi sejenis kayak ular udah sih. No. Ada lagi ular berkepala manusia itu bukan bayangan demi Allah demi Rasulullah, itu dari sudut tuh. Nah saya ingat bahwa kalau ular itu bener orang yang mau ngasih harta, iya kan, tapi tetap Hari keberapa itu? Itu hari kedua itu ular sejenis ular besar
dengan kepala manusia, Mang Ai, itu ngomong. Nah, bahasa Indonesia, "Dek, kamu di sini tuh cari apa?" Saya jujur jawab, "Saya pengen harta, pengen uang yang banyak, agar kita bisa membeli apa yang saya inginkan dan keluarga saya pengen nih." Ya udah, sabar. Perlu proses. Hilang lagi Mang Ai. Hari ketiga datang lagi si macan putih lagi Mang Ai. Nggak ngomong apa-apa macan putih itu Mang Ai. Nggak ngerti kita juga apa sih tujuannya macan putih itu. Cuman saya sebut bahwa si macan putih itu leluhur kita yang di leluhur saya kan pegangannya itu. Mungkin mengingetin saya atau gimana Mang Ai. Saya nggak ngerti lah. Pergi lagi. Nah yang lebih ngerinya itu hari keempat Mang Ai. Hari keempat. Itu bener-bener yang namanya pocong itu. Yang ada kayak iketan mawarnya tuh. Itu jalan bener Mang Ai. Lompat-lompat tuh. Seling. Seling, seling. Berdiri di depan saya. Minta apa kamu tuh? Saya tetap jawabnya. Enggak satu dua jawaban. Saya pengen kaya. Saya pengen kaya. Udah nanti nunggu waktunya, belum tepat waktunya. Hilang lagi. Nah, hari kelima Mang Ai, si dewa ular datang lagi. Minta apa Mang Ai? Mintanya tumbal. Ayam yang masih belum bertelur. Ayam dedara bahasanya. Saya kaget Mang Ai. Sok kalau kamu bener siap memberi syarat saya, menyukupi syarat saya, permintaan saya dengan ayam yang masih darah, berapapun yang kamu minta, bahkan satu rumah pun nggak muat uang kamu. Situ Mang Ai. Jadi sebenarnya memang benar ritual itu benar Mang Ai. Cuman karena nyali kita nggak kuat, karena kita itu sampai terjun ke dunia itu untuk membahagiakan keluarga Mang Ai. Bukan untuk siapa-siapa loh. Pertama untuk keluarga dulu. Nah setelah keluarga udah sukses, udah enak, udah bahagia, baru ke orang lain kan. Nah di situ tiba-tiba dimintain untuk tumbal. Ya saya, ya udah saya nggak mau saya nggak mau. Udah pokoknya kamu harus tumbalin anak kamu yang masih darah itu loh. Anak saya baru umur SD kelas 3 Mang Ai. Nah di situ, jadi janganlah untuk ya Allah. Kalau memang mau memberi saya harta, apa sok yang Ratu Ular berikan? Yang Ratu Ular minta itu sih. Mau orang, mau kambing, mau sapi, saya siap untuk tumbal. Tapi tetap bersikeras itu Mang Ai. Mintanya ayam yang masih dedara. Kalau ayam dedara itu kan bukan ayam jantan, ya kan? Ayam janggar kan laki-laki, ayam dedara itu anak saya. Di situ kita berdebat sampai kasarnya sampai selesai Mang Ai. Dari jam 12:30 sampai jam 2:30 itu berdebat. Tetap hilang lagi, datang lagi, hilang lagi, datang lagi seperti itu. Tetap mintanya anak. Ya Allah, anak saya lagi ada di sini loh. Nah di situ saya tuh Mang Ai. Ya, saya berontak nggak mau. Sebelum berontaknya kita keluar dari rumah Mang Ai karena dia nggak ada, itu orang tua. Makanya tuh Jong, jangan sekali-kali melakukan perbuatan seperti ini. Maksudnya ibu udah pernah ngomong, udah cukup, kuncinya kamu tuh sabar, dan tawakal. Datang lagi ya. Iya, di situ Mang Ai. Nah, disitulah tumbang kita. Harapan kita musnah. 2 kali kita melakukan ritual seperti ini, pesugihan uang goib, itu gagal Mang Ai. Nah, ya di situ gagal kita pulang. Ya pusing kepala Mang Ai. Ini Pusing. yang saya tanyakan, ya agak bingung juga ini. Kenapa anaknya mau ya nungguin sampai 5 hari itu? Karena gini Mang Ai. Nggak nangis itu ya? Nggak nangis. Karena kalau saya nggak ada, itu tetap dia itu nangis, berontak. Pengen nggak mau lepas sama ayahnya. Kalau sama mamanya nggak ikut. Beda sama yang cowok, harus ke mamanya Mang Ai. Nah pas di situ lagi liburnya sekolah Mang Ai. Saya bawa sampai sekarang tuh Mang Ai. Alhamdulillah yang namanya Kuncen Jali itu. Masih telepon, masih sering ngomong sama anak saya. Gimana dedeknya, udah kelas berapa? Udah kelas 6. Sampai sekarang
Itu kemarin lusa aja telepon Mang Ai. Masih telepon. Oh. Ya saya juga ucapin terima kasih atas bantuannya kan gitu Mang Ai. Kalau utang-utang banyak? Alhamdulillah masih banyak Mang Ai, di saat itu masih banyak ya Li. Masih ya adalah yang terbayar Mang Ai. Dengan masih ada sisa harta warisan, ada yang saya jual lagi Mang Ai. Tapi nggak sepenuhnya lunas Mang Ai. Sampai sekarang masih punya utang saya tuh. Kisarannya nggak besar sih, tinggal kasarnya nggak terlalu besar, nggak terlalu pikiran lah, karena dia juga sadar bahwa saya ekonominya lagi seperti ini. Nah kita Mang Ai sebelum pulang kan kita ngomong sama Kuncen, udah saya tuh udah nggak kuat lah. Gimana Mas? Kata Kuncen, ketemu apa? Bener mau ngasih uang sebanyak satu rumah, dikasih uang. Kalau memang syaratnya Penuhi. dipenuhi. Syarat apanya kata si Kuncen? Ayam dedara. Ayam yang dedara yang belum bertelur. Astagfirullah. Kuncennya juga nyebut sama memang ayam. Astagfirullah. Ya gitu, gini aja Mas. Itu nggak ada anak saya Mang Ai. Itu pikir-pikir aja, ya kan? Pikir-pikir aja, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Nah, ceritanya ya udah kalau memang kayak gitu sih, pertimbangkan dulu. Gampang kapan-kapan kesini lagi kalau sudah bulat, sudah tekad. No, kesini lagi nggak apa-apa, masih diterima, nggak usah sama Den Saripa lagi. Den Saripa jauh tempatnya di kan jauh di tengah-tengah hutan kayu putih situ Mang Ai. Jadi Den Saripa hanya mengantar saja. Hanya mengantar saja. Dia pulang ya. Pulang lagi di situ. Cuman kalau Den Saripa nganter orang ke situ, itu udah jaminan dihormati karena dia bawahannya itu. Pulanglah. No. Kita pulang dari sana pagi-pagi 5:30. No. Ya lewatnya lewat biasa sawah-sawah karena ingat motor kan. Nah, nyampe sini. Istri kan tahu Mang Ai. Kehampaan gitu tahu. Ini suami saya tuh nggak berhasil lagi, ya kan? Muka saya udah kusut karena nggak, maaf Mang Ai, di situ nggak boleh sholat, nggak boleh mandi Mang Ai. Di situ bener-bener selama 5 hari 5 malam saya nggak boleh sholat, nggak boleh mandi. Mandinya di saat mau ritual Mang Ai. Itu mandi ritual, mandi pakai kembang tuh di situ. Nah saya pulang nggak mandi Mang Ai. Sampai rumah ya kusut kan. Istri saya Allah. Udah sempat makan dulu. Enggak makan dulu di sana. 5 hari belum makan ini. Enggak makan. Demi Allah demi Rasul enggak makan. Karena apa? Saya udah tekad Mang Ai. Sama Kuncen juga udah makan dulu Kang. Udah. Saya cukup. Udah kenyang. Ini anak saya. Alhamdulillah Kang. Udah sih Mas. Anak sih cukup. Nah, ya saya terima kasih sama Kuncen. Saya tanya ke di jalan anak saya tuh. Dek, makannya berapa kali? Semaunya adek. Berapa kali aja makan. Jajan dikasih. Akhirnya kita pulang Mang Ai. Nyampe rumah. Tuh ditanya sama istri, sehat ya alhamdulillah. Cuman mata saya kan tahu orang puasa 5 hari Mang Ai. Tuh mata saya tuh dalam lah walaupun orangnya kayak gini tapi agak cowong kan. Nah nyampe rumah saya sholat lagi Mang Ai. Sholat lagi. Agar pikirannya tuh udahlah kita tuh mau apa sih? 2 kali orang tua terus yang datang kan. Udah ngapain gitu tuh. Akhirnya saya sholat. Nah setelah sholat malam. Saya ngobrol sama istri, anak udah pada tidur kan, masih punya anak tua itu Mang Ai. Kalau dibilang nangis Mang Ai. Demi Allah. Saya mau ngomong apa ini ya? Oh. Duit dapat ngumpulin, dapat pinjaman Mang Ai. Apalagi orang lain saudara aja udah nggak ngaku ke kita Mang Ai. Subhanallah. Saya cerita bla-bla sama istri. Ya udah, mungkin ini kegagalan 2 kali. Kalau bisa udah cukup ya lah. Sampai di sini aja. Jangan cari seperti itu lagi. Cuman hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Mang Ai. Saya tetap Mang Ai, berontak hati itu. Saya nggak terima. Kenapa sih orang lain pada naik motor bagus? Jangan mobil kan. Motor yang layak pada umumnya aja saya nggak punya Mang Ai. Demi Allah sampai sekarang Mang Ai, saya masih belum punya motor bagus Mang Ai. Untung istri saya Masya Allah, sabarnya Mang Ai. Di situ lama kita berhenti 1 tahun Mang Ai. Selang 1 tahun ya. Karena 2017, 2018 kan kita berhenti 2018 corona itu Mang Ai. Kita berhenti. Karena apa? Kita nggak boleh berkeliaran kan. Apa namanya PPKM atau apa itu corona itu nggak bisa.
Saya sadar ya udahlah mungkin jalanku seperti ini. Tapi di kemudian hari lagi muncul lagi Mang Ai. Muncul lagi saya tuh dengan iming-imingan bisikan-bisikan yang masuk tuh. Lihat di informasi teman bahwa orang itu dulunya susah sampai sekarang punya mobil puluhan, punya mobil ratusan. Itu asalnya apa? Orang itu orang kere. Kayaknya dari mana? Dari situ. Ya pas lama-lama ada informasi Mang Ai. Saya punya teman di Jawa, di daerah Klaten, Mang Ai. Daerah Klaten situlah. Nah, bos kambing, bos sapi ngasih informasi. Bahkan di situ sebenarnya Mang Ai, saya tuh nggak usah bawa uang. Udah saya yang biayai di sini. Bahasanya tuh, yang pertama nah, ya udah nanti Cak. Nanti kalau saya punya ongkos dari Cirebon ke sana, saya insya Allah berangkat. Saya ngumpulin dulu. Ya udah Cak, kapan saja ke sini, bahasanya. Nanti saya antar ke tempatnya. Nah, berjalannya waktu Mang Ai, saya tetap berpikir dan berpikir nih. Saya ngobrol sama istri, apa aja belum capek. Udah 2 kali kegagalan. Ya mungkin istri sih udahlah. Mungkin bukan jalannya seperti ini Mang Ai. Tapi saya sebagai kepala keluarga Mang Ai, saya punya tekad bulat Mang Ai. Ya tetap Mang Ai tidak ada tumbal bahasanya, ya kan? Di situ diiming-imingi sama teman saya yang di sana di Jawa. Ini bikin uang bibit Mang Ai. Uang bibit itu seperti apa? Kata saya kan awam tentang dunia itu Mang Ai. Nah, gini Cak, uang bibit itu jadi uang bibit contohlah 1 lembar. Nah, uang itu nggak dipakai, tapi dengan sendirinya uang tuh masuk sendiri. Contoh, kita itu jualan, kita dihitung di rumah itu dapatnya 200 Mang Ai. Tapi pas selesai jualan kita pulang tuh adanya 400. Nah ya udah Cak, nantilah kalau saya ada duit untuk naik bus ke situnya saya insya Allah ke situ, ya kan. Nah ya udah kapan aja Cak. Nah di tahun 2019 akhir bulan 12-an itu masih ingat saya. Sampai saya ikut vaksin saya tuh. Ikut vaksin. Biar bisa keluar kota, saya vaksin, masuk vaksin. Saya paling takut tentang jarum suntik. Tapi saya demi cita-cita tercapai Mang Ai. Akhirnya saya vaksin. Kan harus bawa surat vaksin kalau keluar kota kan saat corona. Akhirnya saya berhasil dapat surat vaksin. Saya punya duit. Pas itu Mang Ai bawa uangnya 700.000 Mang Ai. 700.000 ya biasa cari yang namanya kita jualan sedikit Mang Ai ya nggak punya modal. Jauh-jauh ke temen. Nah saya berangkat ke sana Mang Ai. Dari sini naik bus. Nah Jogja turun, pindah lagi ke Klaten Mang Ai. Mobil kecil loh. Ke Klaten, di situ kita ketemu sama orangnya. Ngobrol-ngobrol sama teman saya. Oh, udah Cak, yang penting punya niat bulat. Jangan ragu. Itu ada memang seperti itu. Ada bahasanya. Di mana tempatnya? Nanti dulu. Udah istirahat aja dulu di sini. Ini kan masih baru datang. Nah, saya nginep semalam di situ, Mang Ai. Nah, paginya kita diantar ke salah satu tempat. Di situ yang namanya Klaten, daerah Gunung Kidul kan banyak gunung. Di situlah kita datang di situ, ketemu sama ahlinya yang bikin uang bibit itu. Nah, di situ namanya juga Mang Sarip ya, nama itu ahli uang bibitnya itu namanya Mang Sarip. Nah, di situ kita ketemu ngobrol sama teman saya di situ, masih ngobrol enggak tertutup sih, terbuka itu. Ada teman saya, ada ahlinya itu, ngobrol biasa kayak kita sama Mang Ai aja gini loh. Nggak ada tutup-tutupan gitu loh. Karena tahu niatnya saya seperti itu, udah karena memang di sini nggak ada tumbal, nggak ada tumbal sama sekali. Mang Ai, cuman melakukan ritual tetap Mang Ai, karena ditebusnya dengan puasa. Nah, kalau ritual puasa kan berarti menurut aturan dia Mang Ai, karena saya lagi berguru ke dia kan, jadi kita tetap Mang Ai. Cuman di situ, alhamdulillah Mang Ai, diharuskan sholat Mang Ai. Saya sholat di situ, sebisa kita kan sholat, alhamdulillah Mang Ai. Di situ disuruh 3 hari Mang Ai, 3 hari 3 malam di situ, puasa buka biasa. Cuman bukanya
nasi tok, Mang Ai. Bahasa bahasa Cirebon itu puasa muti. Jadi nggak ada lauk pauk, nggak ada itu. Cuma nasi sekenyangnya di situ. Ya kita percaya. Nah di situ ritual kita 3 hari. Ya karena nggak lepas ya, jadi kita nggak bisa dibilang 3 hari 3 malam, Mang Ai. Saya tuh cuman siangnya aja puasa ngasrep, malam boleh rokok, boleh minum. Nanti paginya puasa lagi kayak puasa pada umumnya, puasa wajib itu, Mang Ai. Saya puasa lagi. Pas setelah selesai itu pati geni, Mang Ai. Malam ketiga itu nggak boleh buka. Nanti bukanya jam 1 pagi, 1 malam itu dong. Nah di situ jam 1 malam. Tapi ada keanehan juga di situ sebenarnya, Mang Ai. Kita puasa kok gangguannya ada. Apa ini yang jadi gangguan kan? Kita puasa sesuai aturan, Mang Ai. Nggak neko-neko dan kita nggak baca macam-macam mantra, cuman tok bismillah yang dibaca. Saya tuh cuman baca bismillah semampunya kita. Nah, dan kalau saya wirid ditemenin sama yang ahlinya itu, Mang Saripnya di situ ini. Jadi karena dia udah biasa seperti itu, kalau di rumah dia mungkin banyak gangguan, ditempatin ada rumah 1 kamar sama WC, kamar mandi tok. Saya di situ, Mang Ai. Cuman dia sih kalau sholat malam pasti datang, Mang Ai. Kalau sholat malam datang. Gimana Dek puasanya? Alhamdulillah masih kuat masih. Nah di situ malam ketiga tuh, Mang Ai. Ya sebelum kita keluar jam 1 pati geni tuh. Itu pas lagi wirid setengah 12 dia belum datang, Mang Ai. Itu nggak ngerti, Mang Ai. Yang namanya godaan itu mungkin kita disuruh terjerumus lah, Mang Ai. Disuruh masuk ke dunia gelap atau gimana, Mang Ai. Nah saya di situ masih, Mang Ai. Saya tetap bersikeras, saya baca bismillah terus. Saya baca bismillah terus. Tetap, Mang Ai. Yang namanya gelap ya. Perkampungan tahulah daerah Gunung Kidul, Mang Ai. Ada salah satu kejadian yang di luar nalar, Mang Ai. Jadi di situ ada si jubah putih yang waktu itu saya ritual di salah satu tempat, Mang Ai. Saya ritual di suatu tempat sebelum didatangi orang tua, itu orang itu dulu. Bukan orang tua saya, bukan orang tua kandung. Itu orang yang ada di Cirebon. Di salah satu tempat pecandian atau situs. Di situ waktu saya pertama sebelum masuk ke dunia uang goib, Mang Ai. Iya, pakaiannya jubah putih. Nah, pakai udang-udang sorban tuh, Mang Ai, kayak orang Saudi tuh. Ngelamprek ke sini. Udah Cung, yang kuat, nggak ngomong apa-apa, yang kuat di situ, Mang Ai. Nah pas itu baru keluar Kiai datang, maksudnya Kuncen datang, si Mang Sarip tuh. Aku Bron, ini udah 12:30, siap-siap apa? Ini saya udah bawa dukan kelapa hijau, Mang Ai, bukannya nih, terus telur ayam. Di situ saya buka, Mang Ai. Nah buka jam 1 malam, Mang Ai, di situ. Nah kita belum pulang ke rumahnya Mang Sarip si Kuncen itu, Mang Ai, masih ngobrol di situ. Gimana, ada reaksi apa, ada ketemu sama apa? Saya alhamdulillah ketemu sama si jubah putih di situ. Ya udah nggak apa-apa, yang penting nanti pulang, sebelum pulang ke kampung ke Cirebon kan mampir ke rumahnya Mang Sarip itu si Kuncen itu loh, Mang Ai. Nah di situ saya ngobrol sampai pagi nggak tidur, Mang Ai, sampai jam 7. Nah saya pulang dari situ jam 11 siang diantar sama teman saya. Itulah dapat kenang-kenangan nih, Mang Ai. Nih inilah yang dinamakan namanya uang bibit, Mang Ai. Nah kita nggak ngerti, Mang Ai, saya terima nih tuh. Di situ saya dikasih 57 lembar, Mang Ai. Saya dikasih 57 lembar. Bahasanya untuk di dompet jangan banyak, satu lembar aja untuk taruh di dompet.
yang 56 taruh di rumah, di tempat contoh lah di tas uang gitu loh Mang Ai. Tapi saya buktikan Mang Ai sampai sekarang tidak ada kegoiban sama sekali. Ini uang biasa Mang Ai. Ini yang ngasih kuncinya, Kuncinya ini. Nih. bukan dari makhluk goib. Bukan, ini dari kuncinya karena bikin uang bibit katanya. Tuh. Ini 100 rupiah 100 rupiah uang zaman dulu, zaman Perahu kita layar. kecil, zaman kita SMP ini. perahu layar. Paruh layar PL ini. Nih. Dari jumlah 57 sampai sekarang tinggal 7 lembar. Makanya. Ya buat apa kitanya nggak terpakai ya? Untuk jual, untuk beli udah nggak laku. Untuk jimat nggak ada artinya. Ada teman minta ya saya kasih. Sekarang tinggal 7 lembar. Tuh. Tahu ini nggak berhasil gimana? Dicoba. Ya udah dicoba, saya bawa ke pasar. Kalau saya jualan kira-kira saya bawa 100 ikat. Kalau 100 ikat kali 5 kan berarti 500. Nyampe rumah bukannya lebih dari 500. Kurang dari 500 karena apa? Uang tersebut ya 500 buat beli kopi, buat beli rokok, buat beli sarapan di pasar. Iya kan? Berarti uang ini nggak nambah. Ini bohong kan? Ini bohong makanya. Gagal lagi ya. Gagal lagi ini. Ini palsu. Cuman kita yang nggak ngeluarin duit banyak, cuman PP aja. PP dari Cirebon ke salah satu tempat itu loh. Jadi dari Jogja. Pernah coba dicek ke orang pintar mungkin? Nggak ada nol besar. Nggak ada Nol besar. apa-apanya. Nggak ada sama sekali. Ini jadi ininya modus sebenarnya lah. Jadi dia tuh maaf ya, kita udah susah puasa makanya. Saya tuh udah puasa. Menurut aturannya dia, sesuai syariat Islam bahasanya. Biar uang itu nambah. Inilah uang yang sudah langka dan sudah tidak berlaku untuk dijual belikan. Modusnya apa ini? Ya modusnya gimana? Modusnya apa? Kita puasa dengan sesajen, kan ada sesajen. Walaupun dia nggak minta duit, tapi sesajen harus beli Mangai. Oh, Harus dia dapat beli sesajen. pemasukan dari sesajen. Nah di situ kan Habis berapa waktu itu? habis waktu itu habis 450 apa 475 kan sedikit. Tuh, di situ saya dari sini ke sana cuma bawa uang 700 makanya pulang juga dikasih sama teman. Sama bos kambing itu, bos sapi itu. Ini kan buat ongkos pulang. Dibuktikannya waktu udah di Cirebon. Ya udah di Cirebon nih, karena di sana ngomong ini ya kalau udah nyampe rumah istri saya suruh sholat tahajud, memohon sama Allah biar uang ini nambah. Kalau kita bawa ke pasar uang ini ada tambahannya gitu. Tapi nyatanya sampai berjalan berapa bulan Mang Ai, saya coba saya wirin terus, itu nggak ada kegoiban yang ada. Cuman saya jualan sekiranya 500.000 tetap nyampe rumah ya 450. Nggak ada perubahan Nggak ada perubahan sama sekali. Ya saya simpen. sampai sekarang. Saya simpen di sini aja udah Mang Ai. Oke, buat Ini- kenang-kenangan. Ini bukan jimat. Ini uang kok. Ini bukan jimat Mang Ai. Siapa tahu ada penonton yang perlu, boleh dibeli. Barangkali ada penonton atau subscribe-nya Mang Ai yang lihat butuh silakan. Ini nggak ada artinya menurut saya. Karena apa? Untuk beli roti udah nggak bisa Mang Ai. Iya kan? Udah nggak bisa. Jadi buat apa ya, simpen aja di sini buat kenang-kenangan. Inilah kenang-kenangan saya di saat tahun 2019 akhir. Akhirnya saya berhenti dulu, break dulu sejenak karena kita ingat biaya Mang Ai. Dari mana kita minta cari biaya? Kita pinjam sama teman udah malu Mang Ai. Berapa kali, 3 kali kegagalan. Uang bukan dari kita sendiri. Ada saudara dari Cirebon nih Mang Ai, bukan dari Indramayu ya. Ngasih nih buat ongkos, yang penting kamu sukses. Nah, kita berhenti Mang Ai sampai 2021 bulan Mei Mang Ai. Jatuh pada waktunya bulan Mei. Masih ingat Mang Ai? Bulan Mei tanggal 10 besok, ya kan? Itu hari Minggu, hari apa itu? Di situ saya dapat informasi lagi Mang Ai, ya kan? Dari teman saya yang dari Brebes. Rojak namanya teman saya itu, teman jualan. Maaf Mang Ai. Di situ teman saya Rojak yang jualan sayuran sama kita. Biasa ngasih masukan. Ya lihat kita keadaan seperti ini sih Mang Ai. Kalau istri saya ikut dagang, anak saya kadang-kadang ikut Mang Ai kalau libur kan.
Iya ya, motornya cok doyok. Iya sih. Nah, ngobrol waktu ke waktu, hari ke hari Mang Ai. Di situ kita ngobrol empat mata. Selesai jualan, kita ngobrol. Dia masih jualan Mang Ai. Kalau lagi enak ngobrol ada orang beli ya, ditinggal lagi Mang Ai. Di situ Mang Ai kita dikasih masukan, dikasih informasi. Ceritanya bagus banget Mang Ai. Nggak ada yang nggak tertarik. Mungkin teman-teman saya kalau lihat cerita ini pasti ikut. Karena apa? Nggak ada kata meleset Mang Ai. Nah di situ yang lebih mahal lagi Mang Ai biayanya. Nah di situ bulan Mei saya dapat informasi yang akurat dari teman saya Mang Ai. Bulan Agustus 2021 Mang Ai, 3 bulan kan? Itu Mang Ai kasarnya ya, Masya Allah. Sampai saya jual apa Mang Ai? Jual barang yang bisa dibilang barang antik Mang Ai. Menurut orang-orang ngerti barang antik lah, saya jual. Itu laku kursi Mang Ai. Jualnya jual kursi zaman dulu yang seset untuk di teras. Kalau sekarang mungkin beli di toko itu nggak dapat 1,5 juta Mang Ai. Di situ saya jual 1,5 juta Mang Ai. Antik jadinya jadi zaman dulu. Itu warisan dari orang tua saya, bukan dari mertua Mang Ai. Nah situ saya jual, saya dapat 1,5 juta Mang Ai. Dan uang yang dibutuhkan di sana untuk ritualnya aja itu Mang Ai, untuk biaya mahar ini maaf, itu 2,5 juta Mang Ai. Nah kita dari mana 1 jutanya Mang Ai? Iya kan? Bulan Mei udah dapat 1,5 juta. Nah 1 jutanya dari mana kalau kita nggak ngumpulin? Kalau kita nggak ngutang sama teman-teman kan? Ya udah kita jualan terus Mang Ai. Itu jualan, nggak ada kangkung, cari ketewel, cari apa, pisang Mang Ai, pisang yang udah tua tuh dimatangin sendiri, dijual sendiri Mang Ai. Jualan ikan Mang Ai. Tetap intinya apa Mang Ai, saya tuh biar cepet punya duit. Dan saya merasa malu, berapa kali saya pinjam ke teman. Ya kan, memang ada yang saya bayar nyicil Mang Ai, ada yang 100 dulu, ada yang 50 dulu. Tapi alhamdulillah teman itu semua nerima Mang Ai. Gak ada yang namanya, kenapa kamu bayarnya segini? Enggak, karena tahu. Alhamdulillah saya dulu waktu saya masih jadi orang enak Mang Ai. Orang teman atau saudara itu sebelum ngucap minta atau pinjam, saya kasih dulu. Saya dulu seperti itu Mang Ai. Nah di situ berjalannya waktu Mang Ai, kira-kira 3 bulan saya punya uang penuh 2,5 juta. Tenang, ini tinggal kita berangkat. Berangkat tuh pakai apa ini ya kan? Kalau kita pakai motor nggak mungkin Mang Ai sampai ke pantai selatan itu Jogja Mang Ai. Nah di situ nggak jauh Mang Ai sama temen yang waktu kita ritual uang bibit itu, nggak jauh. Kalau Gunung Kidul itu sama satu wilayah, cuman paling dari sini ke Subang lah Mang Ai. Nah nyampe situ saya telepon teman saya, cari apa lagi Le? Ini saya dengar dari teman saya orang Brebes, ada salah satu paranormal yang bisa bikin uang goib. Di situ masih nggak tahu Mang Ai. Teman saya yang di sana itu nggak tahu di mana Sa. Di Baron, nggak jauh dari pantai, di perbukitan pantai. Nah ya mungkin kata teman satu Mang Ai, ya sih. Jadi gimana Sa? Ya udah saya mau ke situ. Tolong nanti kalau saya udah nyampe Jogja jemput saya. Nah di situ mau, karena temen lu kayak saudara Mang Ai. Orang itu kalau kita nggak malu Mang Ai, kasarnya tiap bulan minta duit itu dikasih karena dia bos hewan Mang Ai. Nah di situ Mang Ai, saya izin lagi sama istri, Nok, udah ayah mau ke Jogja lagi, cari apa lagi ayah lo? Ya kan uang udah ada, jual kursi celengan apa, udah dapat 2,5 juta. Ceritain detail sama istri untuk ini. Ya udah kalau masih penasaran, istri saya itu Mang Ai jawabnya seperti itu. Ya udah kalau ayah memang masih penasaran silakan. Istri tinggal meridoi dan mendoakannya biar usaha suami itu sukses. Berjalanlah ke Jogja dengan dasar ada teman yang di sana kayak saudara Mang Ai. Iya di situ saya ke sana ke Jogja. Dari sini maghrib Mang Ai nyampe sana pagi. Nah saya telepon teman saya itu,
Nih saya udah nyampe Jogja. Oke, Cak. Nanti saya bawa mobil ke situ. Kan dia orang kaya, bawa mobil lah. Jemput saya tuh Mang Ai. Itu nggak sama keluarga, sendirian. Nah nyampe situ saya dikasih makan apa di warung. Udah, sebenarnya mau kemana? Kang Mas tuh mau kemana? Saya jujur cerita. Itulah yang saya ceritakan lewat HP. Bahwa ada teman saya orang Jawa itu ngasih tahu informasi seperti ini. Ini yang di itu, Eyang Romo. Saya baru dengar itu, Cak. Ada yang bisa menggandakan uang itu, uang goib itu. Ya udahlah, coba-coba aja karena kita udah bener-bener udah nggak kuat. Nah akhirnya saya diantar ke situ. Datanglah di salah satu tempat itu di berbukit, di gunung pinggir pantai itu. Ketemu sama orangnya. Di situ nggak ada temennya sama sekali. Cuman satu orang yang udah tua, mungkin ada 70 atau 80-an, tukluk-tukluk. Saya percaya di situ. Saya percaya karena saya orang lagi mencari kan. Dengan ceritanya dia, bahkan teman saya yang dari Jawa itu nyaksin. Foto-foto orang sukses Mang Ai itu dipajang semua di tembok tuh. Bahkan di buku daftar tuh Mang Ai. Ada bukan orang Jawanya aja, sampai orang Subang, orang Indramayu, orang Cirebon pun ada. Foto sama nama tuh Mang Ai. Saya tahu semua di buku tuh, buku khusus Mang Ai. Nih orang yang sukses, orang yang sukses. Di situ kita tuh, makanya ya Allah ya Robbi gitu tuh. Nah, ya nggak patah semangat, makin menggebu-gebu semangatnya. Karena diiming-imingi kalau modalnya 2,5 juta, berarti hasilnya 2,5 M. Kalau kita masukin ke tas sekolah itu nggak muat mungkin Mang Ai, iya kan? Nah di situ Mang Ai kita disuruh belajar bacaan dulu Mang Ai, belajar wiridan dulu, nggak begitu nyampe situ langsung ritual, nggak. Ini hafalin dulu, jangan sampai lihat tulisan di situ, jangan sampai lihat buku lo. Nih, ya namanya orang Jawa, bahasanya bahasa ngimboten kan di situ. Nah saya pelajarin di situ, saya 2 hari alhamdulillah saya hafal, ya kan? Masih ingat saya, masih ingat bacaannya, alhamdulillah. Itu mantra itu yang sampai sekarang masih saya manfaatin dan saya dibuktikan masih berguna Mang Ai. Masih. Nah, disitulah saya dipelajari dengan mantra itu. Kita biasa suruh puasa di situ. Nah, puasa nggak aneh-aneh. Buka tapi bukan nasi. Apa? Di situ air kelapa. Kalau buka air kelapa tok. Sama itu apa? Untuk jamu kunir tuh. Kan nggak ngerti kunir tuh. Air kelapa, kunir dikunyah sendiri, langsung peletak gitu, udah. Itu di situ 3 hari Mang Ai. 3 hari 3 malam. Tapi malam bisa. Dalam arti 3 hari 3 malam saya tinggal di situ, 3 hari 3 malam. Nah, tiap sore saya dikasih wejangan, nanti kalau misalkan ada gangguan dari makhluk gaib, ini bacaannya. Kalau ada gangguan dari makhluk gaib lagi, ini bacaannya. Jadi selalu dikasih wejangan untuk nahan, contohlah gaib-gaib yang menurut dia nggak layak untuk masuk ke kita loh. Jadi dikasih. Iya, hari pertama itu dikasih wejangan. Itu belum ada penampakan. Maaf Pak Mai, belum ada penampakan. Saya masih enak-enak saja, masih normal-normal saja. Ritualnya di rumahnya dia sendiri, karena dia tinggal sendirian di salah satu gunung di dekat pantai. Tapi kelihatan laut itu, udah kelihatan. Tuh kita ngelihat pantai selatan udah kelihatan Mang Ai. Saya ngelihat pantai selatan udah, oh iya di bawah saya. Di situ rumahnya juga ngeri. Itu nggak ada dinding Mang Ai. Adanya cuman apa? Jadi sejenis gua Mang Ai. Gua itu batu itu dibikin kayak gua itu. Nah tapi nggak hujanan Mang Ai. Hari pertama nggak ketemu apa-apa, hari kedua nggak ketemu apa. Paling sih yang Romo itu ngomong, kalau seandainya ketemu sama ini, ngomong aja seperti ini. Apa ngomongannya? Minta uang goib. Nah pas malam terakhir nggak ngerti, itu bayangannya paling semliwer. Bayangan mungkin ketakutan atau apa gitu. Paling nyali kita nggak pernah takut. Yang namanya hantu itu nggak pernah takut.
Itu hari terakhir Mang Ai, ya deh. Lulus itu, lulus sampai pagi buka jam 5. Lulus, Jong. Kamu tuh udah selesai, Dek. Udah ngobrol aja dulu. Ini gambaran uang kamu. Yang jadi aneh, mata kita itu nggak buta. Mata saya tuh nggak buta, masih normal. Ngelihat tulisan kecil aja masih kelihatan waktu itu. Tahun 2021 tuh, bulan 8 tuh masih kelihatan tuh. Kalau sekarang nggak kelihatan, Mang Ai. Nah di situ diliatin, bukan sedikit Mang Ai duit itu, bukan sedikit. Itu di tempat tidurnya dia itu semua uang. Ini jumlahnya Jung 2,5 miliar. Saya percaya uangnya udah kelihatan Mang Ai. Enggak picek, enggak merem satu mata tuh. Bener, alhamdulillah ya Allah Bang. Sampai saya sujud syukur sama orang tersebut, sama Eyang Romo itu. Saya sungkem terus. Terima kasih. Bawanya pakai kardus. Kardus itu. Jadi uang itu pakai kardus yang besar itu kayak bekas rokok itu. Cuman udah dikemas lagi, Mang Ai, udah bagus. Pas lu kotak uang ditumbuk kotak 100 ribuan semua. Itu nggak kelihatan. Saya tahu sendiri naruh uangnya itu. Tahu sendiri saya tuh nggak picek merem. Dari situ dibawa ke depan saya, nih Dek, lihat tuh uang. Jangan takut. Mau minta apa lagi, so? Tapi tolong jangan dibuka di sini. Nyampe rumah dan jangan asal buka, tunggu jam 12. Udah begitu selesai dikasih duit, kapan saya boleh pulang? Itu udah siang kan? Udah jam 1 siang, jangan dulu pulang. Ntar malam aja. Kalau malam nyampe rumah jam berapa? Kata saya kan gitu. Karena saya udah berontak, udah nggak kuat saya nahan ngeliat duit segitu banyaknya. Cepet-cepet pengen nyampe rumah kan. Udah deh sabar. Kalaupun malam ini nggak nyampe, kelewat jam 12, udah besok malamnya aja. Nah akhirnya Mang Ai, saya pulang dari sana jam 7 malam dari Jogja. Dan itu ketemu dulu sama teman saya untuk nganter ke terminal itu. Nah terminalnya waktu itu bukan di Jogja kota, sampai di Kulon Progo ke arah Kebumen. Di situ saya diantar situ. Cak, naiknya jurusan selatan aja. Ya udah nggak apa-apa. Kita kan pasti tetap ini nggak jam 12 nggak nyampe rumah, ya kan? Udah nggak apa-apa. Nah di situ Mang Ai saya pulang. Ya pada malam itu saya pulang nyampe sini jam 9 pagi Mang Ai. Saya pulang nyampe sini jam 9 pagi, nyampe terminal Cirebon. Saya pulang nyampe terminal Cirebon. Saya bangga bawa uang tuh. Bukannya di cangking gini Mang Ai, kayak kita nimbang-nimbang anak aja tuh, gini tuh. Kan berat. Kata tukang beca di terminal, "Mang, Mas, bawa apa? Beca aja." Saya terpaksa naik beca. Nyampe kira-kira nyampe mobil GS kan. Situ saya naik beca sampai mobil GS, pulang. Sampai sini tuh siang Mang Ai, jam sekiranya belum maghrib. Itu nunggu jam 12 Mang Ai. Saya tuh udah nggak kuat, ya Allah. Itu temen Mang Ai nggak pernah berhenti. Makin malam makin kumpul di rumah saya tuh, karena saya udah berapa hari nggak ada kan. Biasa ngopi medang di rumah saya ya. Ya Allah, ini kapan? Nah pas mungkin sudah waktunya Mang Ai. Jam 12 malam saya permisi sama teman-teman saya, maaf lah saya mau tidur dulu capek, ya kan. Ya plus itu sih orang-orang yang ada di sini tuh akhirnya pada pulang. Saya masuk ke kamar sama istri tuh, anak udah pada tidur. Berapa yang kita keluarkan hari itu 2,5 juta. Ini jadinya 2,5 miliar. Wah masya Allah Mang Ai, istri saya tuh, wah apa yang saya cita-citakan dan apa saya yang pengen itu insya Allah kebeli. Dan utang saya udah semua lunas di Mang Ai. Ternyata saya dibuka kardus dulu kan, kardus lepas. Pas taplak meja itu, kain yang untuk ngikat uang dibuka, berat. Kertas seperti apa? Kertas seperti duit Polos. seperti duit polos, tapi warnanya agak kuning-kuning kemerahan tuh.
Tapi panjang lebar sesuai uang. Pada umumnya Mang Ai, kayak uang tuh misalnya ratusan ribu segini Pres. Saya coba sama uang yang aslinya Mang Ai. Itu pas. Enggak lebar, enggak kecil, enggak panjang, enggak pendek. Pas sesuai Mang Ai. Tapi ternyata di tengah-tengah dengan kesabaran saya, itu uang yang 2,5 juta masih ada Mang Ai. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah gondokan uang itu, istri saya udah, Jadi dibongkar tuh. iya, istri saya udah putus asa. Ini gagal lagi kan. Ya Allah, uang udah keluar banyak lagi Mang Ai. Untuk beli motor bodol nggak jadi, untuk ke sana Mang Ai. Saya dengan kesabaran saya, dengan keyakinan saya bahwa dari sana uang itu bener uang asli, bukan kertas loh Mang Ai. Saya matanya melotot tuh lihat. Yang Romo mindahin dari mungkin 1 meter ya, pindahin ke sini tuh. Uang asli. Ya. Ditumpuk tuh Mang Ai. Seperti kena hipnotis ya. Mungkin saya nggak ngerti, tapi kan disuruh puasa kitanya Mang Ai. Yang nggak ngertinya. Bahkan ceritanya di situ semua puasa. Ada yang sehari semalam. Tapi kita kok kayak gini? Apa nasib saya? Tuh Mang Ai. Jadi 2,5 juta ada di. Ada di tengah-tengah. Uang yang saya bayar mungkin saya pikir kayak gitu Mang Ai. Uang yang saya maharkan 2,5 juta itu, yang asli itu sampai saya pakai ya laku. Sampai saya datang ke Alfamart, coba-coba dipakai 3D itu, ya uang asli. Karena apa saya yakin nggak asli Mang Ai? Kenapa sih uang semua jadi kertas? Takut ini juga kertas. Nanti dikirain saya pengedar uang palsu Mang Ai. Nah di situ Mang Ai, dengan kesadaran saya, alhamdulillah saya sadar insaf di situ Mang Ai. Jadi makanya saya sering ngobrol sama teman-teman. Udahlah, jangan macam-macam. Harta kalau memang sudah jadi milik kita, tidak jauh kita lari. Jual kangkung juga bisa kaya. Kalau Allah sudah menghendaki. Jadi kalau saya belum ditakdirkan menjadi orang kaya, insya Allah kemanapun kita cari, itu nggak bakal dapat. Tetangga nggak lihat ya? Ya nggak lihat langsung. Nggak ada yang dikasih tahu ya? Rahasia. Cuman ada salah satu saudara saya satu yang ahli pencari pesugihan. Saya ceritakan sama kayak kita ceritanya bro. Di situ nggak kaget dia sih karena udah pemain kan, pemain pesugihan. Oke. Nah dari situ 4 kali gagal semua. Betul, gagal semua. Masih ingin? Udah, saya cukup sampai di sini. Saran untuk penonton? Saran untuk penonton, jangan sekali-kali tergiur dan terpancing oleh para paranormal yang, maaf ya, paranormal yang kurang baik, yang mengajak pesugihan atau teman-teman yang ngajak pesugihan ke sana kemari, jangan. Saya sadar dengan ketemunya saya dengan ulama besar Indonesia, itu dikasih wejangan tok. Sampai sekarang saya alhamdulillah. Tapi ada yang berhasil waktu di Sumedang itu. Cuman minta tumbal gitu kan. Itu. Kalau itu diikuti berhasil. Berhasil, tapi saya nggak mau. Ya. Demi anak dan istri. Oke. Baik. Sobat Malam Mencekam, semoga kita bahagia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.